Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat-sahabatku sekalian, muslimin dan juga muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. So pada malam hari ini saya tadi sempat menarik satu buku saya sendiri, yaitu buku Fawaid Quraniyah. Nih, buku Fawaid Quraniyah. So saya ingin membuat satu ialah pengisian serba sedikit ya pada setiap malam mana yang saya boleh buat. Jadi nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang sudah ada buku ini kan. So mari sama-sama kita gunakan mengisi ruang kosong antara maghrib menuju isya ini dengan kuliah mungkin dalam 10 menit ke 15 menit macam itu. So kita nak buat satu review ataupun ingatan semula terhadap faedah-faedah yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran yang patut untuk kita dapatkan, tapi caranya kena mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran yang ada di dalamnya. So malam ini insyaAllah Ustazah akan cuba untuk mengulang balik tentang berkaitan kelapangan dada gitu ya, tentang kelapangan dada. Dalam Al-Quran Allah memberitahukan tentang kelapangan dada Nabi SAW, dan dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan tentang doa Nabi Musa AS agar dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu ya. Bermakna urusan kelapangan dada ini adalah urusan Allah yang kita patut meminta kepada Allah agar Allah melapangkan. Bagaimana seandainya dada kita tidak dilapangkan oleh Allah? Apa yang akan terjadi dengan kesempitan dada ini? Ternyata kesempitan dada itu boleh menjadikan urusan kita jadi susah. Dan kita dalam kehidupan ini akan ada banyak urusan. Kalau Allah menyebut dirinya kulla yaumin huwa fi sya'an, Allah sentiasa dalam mengurusi urusan hamba-hambanya. So kita dalam menjalani kehidupan yang banyak lika-likunya, banyak ujiannya, banyak cabarannya, itu juga bagian daripada urusan kita. Jadi bagaimana kita dalam mengharungi kehidupan ini memiliki kelapangan dada, sehingga dada kita macam luas seperti luasnya samudra, terbentang, terhampar macam hamparan bumi, sehingga kita rasa macam apapun masalah, apapun ujian, apapun urusan itu apabila masuk dalam dada yang lapang, ianya tidak akan berkesan. Seperti ikan-ikan yang ketika sudah menjadi bangkai tidak begitu bermakna dalam lautan yang begitu luas, tidak membusukkan lautan, tidak pula mengeruhkan lautan. Jadi ketika Allah misalnya menciptakan samudra ataupun lautan yang begitu luas, kita berpikir bagaimana kita memiliki dada yang juga luas begitu. Jadi ternyata apabila kita mengarungi kehidupan dan kita tidak membaca skrip Al-Quran tentang keadaan diri kita, so kita akan banyak kehilangan faedah-faedah dalam Al-Quran. Jadi paling realnya adalah ketika kita rasa macam buntu, kita rasa macam sempit, kita rasa macam serba susah dalam mengarungi kehidupan ini. Ternyata permasalahannya adalah kita tak sadar bahwa dada kita mengalami kesempitan. Kita tak sadar bahwa dada yang lapang itu ternyata boleh membantu urusan-urusan yang kita ada menjadi mudah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, boleh buka kitab Fawaid Quraniyahnya, muka surat yang pertama dengan tajuk kemudahan urusan, dan subtopiknya adalah berlapanglah dada maka urusanmu akan menjadi mudah.
setiap daripada kita ini ketika punya urusan, kita ingin dimudahkan urusan, tapi tahukah bahwa urusan yang mudah itu bergantung pada kelapangan dada. So kita bertanya, di mana dada kita? Mana yang perlu kita lapangkan? Ternyata yang perlu kita lapangkan adalah dada kita. Makanya kenapa kalau kita ada masalah gitu kan, terasa sempit dada itu, kita mulai menyentuh dada kita. Misalnya kita mengucap astagfirullah, kita mengucap innalillah, kita mengucap la ilaha illallah, sentiasa tangan ini secara refleks, automatik kita akan memegang dada kita. Betapa dalamnya sebetulnya kehidupan kita ini dengan dada kita. Cuma kita yang kurang memahami tentang dada. So kita akan fahamlah sekarang tentang dada. Okay. Dalam buku ini kelebihannya, sahabat-sahabat sekalian boleh dapatkan mind mapnya gini ya, macam bagaimana cara kita nak melapangkan dada. So ada ayat yang akan Ustazah keluarkan, dan kemudiannya sahabat-sahabat boleh rujuk peta ayatnya, dan disitulah sahabat-sahabat boleh memahami ayat itu dengan baik ya, dengan baik, dengan mudah, terstruktur, tersusun dan kemas begitu. Jadi ayat yang akan kita bincangkan adalah mengenai permohonan Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa alaihissalam itu diberi urusan oleh Allah agar berdakwah kepada Fir'aun, dan untuk berdakwah kepada Fir'aun itu dada Nabi Musa mengalami kesesakan. Kenapa sesak? Karena takut. Oh ternyata takut itu tempatnya dekat dada gitu. Dan ketika saya membaca ulasannya Al-Imam Ibn Ashur, kenapa Allah, kata beliau, kenapa Allah mengatakan waliyabtali Allahu ma fi sudurikum? Kenapa Allah mesti menguji dada kita? Oh, ternyata beliau kata dalam dada kita ada perasaan-perasaan. Mungkin rasa takut, rasa kalau berkaitan masa depan ya, kita akan rasa takut. Kalau berkaitan masa lalu, kita akan depression. Kadang-kadang kita hidup dalam tekanan dua rasa, anxiety dan depression. Anxiety itu berkaitan masa depan, dan depression itu berkaitan dengan masa lalu. Dan kita hidup di masa sekarang ini, kita tak nak dihimpit oleh dua perasaan itu, dan perasaan itu ternyata ada di dalam dada kita. Dan bila ia mengisi ruang dada kita, maka dada kita akan sempit. Dan bila dada kita sempit, kita tak boleh menghadapi urusan kita itu dengan mudah, karena ternyata kemudahan urusan itu bukan bergantung pada urusan itu, tapi bergantung kepada dada kita. Urusan saiznya, bentuknya tetap sama, dia tidak akan berubah. Kalau urusannya berkaitan dengan jabatan kepolisian, ya kita akan tetap menghadap polis gitu kan. Tetapi bagaimana bila kita menghadap polis itu dalam urusan kita, contoh kan, kita tak ada rasa susah untuk menghadapnya. Kita rasa macam okeylah aku menghadap begitu. Kenapa? Karena dada kita sudah kita lapangkan, dan dada yang lapang itu ternyata adalah dada yang diserahkan urusannya kepada Allah dengan berdoa seperti mana Nabi Musa berdoa. Kalau begitu ya Allah, kata Nabi Musa, ishrah li sadri, kalau engkau kirim aku pada Fir'aun yang Fir'aun seperti itu, ishrah li sadri, lapangkan dadaku, wa yassir li amri, dengan demikian kau mudahkanlah urusanku. Oh ternyata kemudahan urusannya selama ini kita dah cari kak mana-mana itu ada pada ayat Al-Quran di sini, yaitu ishrah li sadri. Jadi ternyata dada kita perlu kelapangan, dan untuk melapangkan dada itu kita kena doa, dan doanya itu adalah ishrah li, lapangkanlah dadaku. Ishrah li, syarah itu memisahkan antara daging dengan tulang gitu, sehingga tidak menyatu. Maksudnya ishrah li sadri itu memisahkan rasa takut itu dari dada, supaya dada itu, kalau orang kita plong-plong itu longgar, lapang dan luas. Jadi sahabat-sahabat semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menguji kita dengan masalah, dengan urusan-urusan. Ternyata Allah suruh kak kita, rujuklah ayat Quranku, kau akan dapatkan bagaimana engkau akan mendapati kemudahan di hadapan urusan kamu. Urusan itu tak pernah berubah saiznya, bentuknya, tetapi yang boleh mengubah urusan itu menjadi nampak terasa ringan, tidak berat ya, mudah dihadapi, itu adalah berkaitan dengan dada kamu. So dada ini penting sangat, karena itu seringkali kalau kita ada problem, ada masalah, kita akan
tepuk-tepuk dada kita. Astaghfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, innalillah, gini kan. So kita nak dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah itu kita nak lapangkan. So kita memanggil nama-nama Tuhan melalui sebutan-sebutan kalimat thayyibah. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, ya Ghaffar, ya subhanallah, ya subuh, ya mudahkan urusanku. Banyak benda-benda yang sebetulnya secara refleks kita tak sedar, tapi sekarang kita cuba sedar. Why kita kalau sedih, kalau kita rasa gembira atau kita rasa susah, kita akan merangkai antara dada itu dengan tangan kita dengan menepuk astaghfirullah, innalillah, la ilaha illallah, subhanallah, masyaallah gitu. So maknanya dada ini adalah something yang perlu untuk kita lapangkan, yang perlu untuk kita luaskan, yang perlu untuk kita hamparkan gitu, sehingga benda-benda yang ada di hadapan kita itu bila masuk dalam dada kita itu tidak mempengaruhi kegelisahan kita, tidak mempengaruhi ketakutan kita, tidak mempengaruhi kesedihan kita. Mungkin ada pengaruh kecil tapi tidak bermakna sangat dibandingkan keluasan dada itu. So pastikan sesuatu yang masuk dalam dada kita itu benda yang kecil. Kecil itu bukan kerana kita nampak saiznya kecil, tetapi dibandingkan dengan saiz dada yang lapang itu, maka benda yang kecil itu macam ya kalau kita katakan nothing, tak juga, mungkin hanya something yang masuk tapi tidak mempengaruhi keadaan kita. Kita masih tetap boleh menghadap sesuatu dengan kewarasan emosi kita. Kita boleh menghadapi sesuatu dengan ketenangan, dengan dengan kelapangan gitu. Tidak huru-hara, tidak panik, tidak terlalu cepat responsif ya, tetapi lebih kepada reflektif. Bagaimana kita nak mengambil pelajaran pada setiap sudut permasalahan ataupun urusan hidup kita. Ya, jadi ketika Allah kata idhab ila fir'auna innahu tagha, Musa kamu pergilah kepada Firaun yang melampau. Wow, melampau gitu kan. Maka merespon perintah Allah itu Nabi Musa tahu. Jadi permasalahan menghadapi Firaun itu permasalahan dada. So dia segera berkata kepada Tuhannya, qala rabbi shrah li sadri, ya Allah ya Tuhan, lapangkan dadaku. So kita refleksi, bagaimana ketika kita ada masalah dalam hidup kita, bagaimana ketika kita berdepan dengan urusan yang amat besar. Kita selalu nak berfikir, nak make sense kan sesuatu supaya boleh masuk dalam fikiran kita. Kita lupa dengan apa yang dicontohkan Nabi Musa alaihissalam ini, kan? Kita tidak berfikir langsung kepada sesuatu yang boleh menerima urusan, sesuatu yang boleh menerima masalah itu, yaitu dada kita. Jadi bila-bila masa lah kan kita menghadapi satu urusan yang kita rasa macam boleh menakutkan kita, boleh memberatkan kita, coba doa macam Nabi Musa alaihissalam ini. Jangan amalkan yang orang lain buat, seperti okey ustazah kita nak buat ayat Al-Insyirah 7 kali. 7 kali itu kita hanya mengulang bacaan yang berkaitan tentang ayat-ayat informatif, bukan ayat-ayat doa. Surah Al-Insyirah itu alam nashrah laka sadrak, itu bukan ayat tentang doa, itu ayat tentang informasi. So itu adalah ayat informatif. Jadi kalau dalam surah Toha ini, Rabbi syrah li sadri itu ayat yang bersifat doa, permohonan. Jadi kita memohon kepada Allah supaya Allah meluaskan dada kita. Bila sudah meluaskan dada kita, Allah akan berkehendak untuk melapangkan, akan memudahkan urusan kita. Maka Nabi Musa menyambung dengan kelapangan dada itu, ya Allah, wa yassir li amri, engkau mudahkan urusanku. Sering kita doa, Rabbi yassir wa la tu'assir. Kita hanya fikir dengan lisan Rabbi yassir wa la tu'assir, khalas, selesai. Ya Allah mudahkan dan jangan susahkan. Tapi kita lupa bagaimana kita nak memegang dada kita untuk kita sedar bahawa dalam dada kita ini ada benda-benda yang perlu kita nak keluarkan, tetapi kita minta kepada Allah agar benda itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu cara menghadapi masalah itu jangan sendirian. Kita kena mengajak Allah bersama-sama menghadapi kita. Karena yang mendatangkan masalah kita, yang mendatangkan urusan kita itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah ingin kita menjadikan Allah sebagai partner kita, kawan kita, ya teman kita yang akan
membantu urusan kita. Maka dalam Quran tu ada kata wali. Wali itu bahasa Qurannya itu kalau kita rujuk itu bermakna kawan setia, kawan baik, kawan rapat, kawan dekat, di mana kita mencurah segala rahasia maupun rasa. Itu namanya wali. Dan Allah mengatakan dirinya adalah wali orang-orang yang, bagi orang-orang yang beriman. Dan kita orang yang beriman memiliki wali namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan buat benda itu sendirian, ya. Kita kena buat dengan Tuhan kita. So apa makna kita bertuhan jika kita tidak melibatkan Tuhan dalam urusan kita? Jadi ramai orang hanya mengatakan kalau ada masalah fikir dan kau selesaikanlah masalah itu dengan cara berfikir kamu, dengan fikiran kamu sendiri. Di sebalik cara berfikir kita di situ Allah menawarkan dirinya, berfikirlah kamu tentangku bahwa aku adalah wali untukmu. Nah, lepas itu Nabi Musa mengatakan, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Orang kalau sudah ketakutan, dah panik, dah cemas, anxiety gitu kan, lisan tu rasa macam keluh gitu karena cakap, karena tertekan oleh perasaan takut. Seperti kalau suami kalau dia takut dengan istri, ditanya oleh istri, ya, siapa wanita yang paling kamu cintai, dia tak akan cakap wanita lain, dia akan cakap istrinya sendiri. Jadi perbezaan takut dengan kejujuran itu sangat nipis begitu. Begitu mudahnya lelaki mengatakan bahwa istrinya adalah wanita yang paling dia cintai, meskipun ada wanita lain yang dia cintai, ya, selain istrinya. Itu karena dimotivasi oleh ketakutan. Jadi kadang ketakutan itu boleh membuat lisan kita tak boleh berkata jujur, ya, boleh jadi keluh begitu. Jadi disitulah Nabi Musa meminta lagi doanya, yaitu uhlul, ya, lepaskan tali yang mengikat lisanku agar ketika berdakwah itu tidak keluh. Kan ramai orang kalau disuruh berceramah, berdakwah menghadap orang yang lebih tinggi kedudukannya, itu rasa macam kiko, ya, kekaku, keluh gitu. Ternyata itu puncanya adalah dadanya diliputi oleh rasa takut. Karena itu orang yang ketakutan ketika naik di atas pentas, dia akan gemuruh, dia akan berdebar, dia boleh jadi memucat wajahnya karena dia ketakutan, takut akan dipandang orang, dinilai orang tidak layak bercakap, salah dalam bercakap, tidak patut. Jadi penilaian orang itu yang mengunci dadanya sehingga dadanya itu sempit dan tidak terbuka. Jadi kalau kita memandang nilai diri kita bukan pada perkataan manusia, so kita relax je, kita tak adalah tertekan sangat untuk tampil perfect, sempurna. Karena tidak ada manusia satupun yang hidup di muka bumi ini sempurna. Sesempurna bagaimanapun kita berusaha, orang akan nampak kekurangan kita. Itu poinnya. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, ternyata dada itu merupakan lapisan batin kita yang paling luar, yang akan menjadi tempat masuknya bagi segala sesuatu. Dia pintu masuk segala sesuatu, dan karenanya dia mudah mengalami kesempitan. Karena itu dia perlu dilapangkan agar segala sesuatu yang masuk itu tidak berpengaruh sangat. Maka saya pernah membaca satu buku, tapi saya lupa buku apa, ya, untuk memahami tentang masalah dada dan juga permasalahan hidup. Itu analogikan macam lautan yang begitu luas dan airnya yang warna biru itu dengan bangkai-bangkai ikan ke atau kotoran apa yang dibuang oleh manusia, tidak terlalu menjejaskan, tidak mempengaruhi baunya, tidak mempengaruhi warnanya. Elok je lautan itu. Karena apa? Yang dipengaruhi ini terlalu luas sehingga yang mempengaruhi itu tidak begitu membekas. Maka berdoalah kepada Allah supaya kita memiliki kelapangan dada. Seorang yang hidup dekat dunia dan tidak pernah meminta kepada Allah dan dilapangkan dadanya, percayalah bahwa hidupnya akan terhimpit seperti nasi himpit, tertekan betul-betul, ya. Macam apa? Ya, ialah macam tanah yang ditekan-tekan oleh pijakan kaki manusia. Bila ada tertekan itu, Masya Allah, terasa sakit. Dan Allah tak nak kita mengarungi kehidupan dalam keadaan sakit, menderita. Allah nak kita menikmatinya. Karena itulah Allah menawarkan ayat-ayatnya untuk kita apply dalam kehidupan kita. So, menarik bagi saya bila kita mencoba untuk mengupas ayat-ayat faidah yang ada dalam Al-Quran. Barang siapa yang mau melapangkan dadanya, maka Allah akan mudahkan urusannya
So lapangkanlah dadamu itu. Di sini dalam buku ini Ustazah bagi faedah aplikatif. Maksudnya bila kita nak faedah itu jangan diam je. Macam begini. Tadi saya baca buku juga dalam buku Sejarah Ma'arif. Dalam tafsir surah Al-Ghasyiyah. Ramai orang itu nak masuk surga, tetapi dia tidak menata jalannya untuk menuju surga. Okay. Ramai orang itu mengakui Maliki Yaumiddin, tetapi dia tidak mau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ramai orang percaya Allah itu pemilik hari kebangkitan, hari pembalasan. Tapi kita menata jalan untuk menuju hari kebangkitan itu kita tak ada. Kita hanya dibuat rasa takut dengan kematian, takut dengan akhirat, takut dengan neraka. Just itu. Tapi bagaimana kita nak move on untuk menata jalan kita dan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. So sama, kita nak dimudahkan urusan kita. Kemudian urusan itu kan faedah yang nak kita dapat. Tapi bagaimana kita nak menata jalan kita untuk mencapai faedah itu? Itu yang kelebihan dalam buku Fawaid Quraniyah ini. Jadi dalam buku Fawaid Quraniyah ini bukan cuma faedah yang Ustazah keluarkan daripada ayat-ayat Al-Quran untuk kita rasakan, untuk kita kenali, tetapi bagaimana kita nak apply secara praktikal, bagaimana kita menata jalan untuk mencapai faedah tersebut. Okey, contoh di sini ya. Faedah surah Toha tadi dan aplikasi ayat. Jadi jika kita ingin dada kita dilapangkan oleh Allah agar tak mengalami kesempitan, maka cara kita untuk melapangkan dada kita, ya, agar urusan kita menjadi mudah adalah sebagaimana berikut. Pertama, berdoalah kepada Allah. Bagaimana doanya Ustazah? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Khalas. Habis, tamam, dah sampai di situ saja. Ya Allah ya Tuhanku, lapangkan dadaku dan mudahkan urusanku. Dah, selesai. Senang kan? Okay. Lepas itu yang kedua, kita buat apa lagi Ustazah? Ingati Allah. Seketika kita menghadapi masalah itu, Allah pesan kat Nabi Musa, idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Kau hadap namanya Firaun itu, tapi kau jangan lupa ingatkan dirimu terus tentang aku dalam hatimu, ya. Wala taniya, dan kamu berdua jangan melupakan fi dzikri, dalam mengingatku. So menghadap sesuatu itu jangan kita ingat masalahnya, tapi kita ingat Tuhan yang bersama kita untuk menghadapi masalah. Kita selalu fokus ke masalah, betul tak? Kita selalu fokus dekat urusan, betul tak? Sehingga nampak size atau ukuran masalah itu lebih besar daripada dari kita, betul? Kita lupa untuk melapangkan dada. Ternyata untuk melapangkan dada yang kedua adalah kita kena mengingat Allah time kita menghadap masalah. Okey, Ustazah, secara reflektif Ustazah, kita orang kalau menghadap masalah fokus kat masalah. Itu punca. Okey, faham Ustazah? Yang kedua kena ingat Allah bila kita menghadap masalah. And then yang ketiga apa? Hadirkanlah Allah sentiasa, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kan ingat itu tadi, ingat saja ya. Tetapi hadirkan Allah bersama kita, seolah-olah kita bukan berjalan sendiri menghadap masalah atau menghadap urusan, tapi kita berjalan bersama Allah, ada ma'iyatullah bersama kita. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala pesan ke Nabi Musa, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Hei kau berdua jangan takut nak menghadap Firaun itu. Innani ma'akuma, aku ni bersama-sama dengan kalian. Dalam kebersamaanku itu asma'u, aku dengar. Kata Allah, wa ara, aku pun tengok. So jangan takut, jangan nervous ataupun jangan panik begitu. Ada aku. Keberadaan Allah itulah yang dikatakan sebagai penolong. Makanya kenapa urusannya jadi mudah? Karena yang menghadap masalah kita bukan kita, tetapi Tuhan yang kita bawa bersama-sama. Ya. Jadi sungguh mengherankan ketika orang itu katanya bertuhan tapi jarang melibatkan Tuhan ketika ada masalah. Selalu ada masalah, fikir, fikir tak make sense, kena make sense kan supaya benda itu boleh dihadap. Sedangkan kadang-kadang Allah itu membuat masalah itu tidak boleh masuk dalam hati kita. Nanti lelah hati kita. So Allah nak, kau ajaklah aku, kata Allah, jadikan aku sebagai teman kamu.
dan aku akan menemanimu, menolong kamu, bersama kamu. Dan yang keempat, caranya melapangkan dada adalah lakukan ibadah, itu solat. Ya, solat juga antara. Kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Jadi kalau kita nak ingat Allah, caranya adalah dengan beribadah kepada Allah. Maka Allah mengatakan, jadikan salat sebagai penolong urusan hidupmu. Tengok anak ada masalah, itu problem bagi kita kan, itu sya'nun kita, urusan kita kan, anak-anak kita urusan kita kan, masa depan mereka urusan kita juga kan. Jadi kalau Sa'ad bin Al-Musayyab itu bila tengok anaknya bermasalah, itu dia pandang anaknya, lepas itu dia akan buat salat, karena Sa'ad bin Al-Musayyab faham bahwa salat itu adalah penolong. Wasta'inu bis sabri was salah, jadikan sabar dan salatmu itu sebagai penolong urusan hidup kamu. Jadi dada menjadi lapang. Yang terakhir, kenalilah hikmah. Bahwa kalau kita nak coba untuk menggali hikmah, rahasia, why Allah buat saya punya urusan seperti ini, oh ternyata begini, itu juga antaranya memudahkan urusan kita, melapangkan dada kita bahwa tidak ada sesuatu yang dalam kehidupan ini berjalan kebetulan, semua ada hikmah. Dan mari kita coba menggali hikmah, why Allah cipta kita dengan ada masalah, kenapa Allah tak cipta kita dengan tidak ada masalah, kenapa dunia itu mesti ada ujian, mesti ada masalah di situ. Bila kita dapatkan jawaban yang spesial mengenai hikmah itu, insyaAllah hal itu akan memudahkan urusan kita. So simple. Kita refleksi, kita review balik ya, kita buat ulasan semula fawaid Qur'aniyah kita ini. Kepada sahabat-sahabat yang belum memiliki buku fawaid Qur'aniyah, boleh menumpah ya kepada kami untuk mendapatkan buku ini, dan insyaAllah buku ini available, ada stoknya. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah biasa join dengan Ustazah, yang sudah kita buat pada tahun lepas ya, buku ini, maksudnya konten buku ini yang baru diterbitkan tahun ini, kita review, kita coba revision lagi, mengingat karena Quran itu kan tak boleh kita baca sekali kan, kita mesti akan baca berkali-kali. Begitu juga pengetahuan, kadang-kadang kalau sudah masuk dalam dada kita, ada dengan kesibukan kita mulai keluar satu-satu pengetahuan itu. So kita nak menetapkan, mentamkinkan ilmu kita dalam dada kita. So anytime kita ada masalah, kita boleh recall ayat ini. Masih ingat tadi surah Taha ya, ayat 25, 26, 27. Kalau ada masalah, jangan amalkan baca sekian 27 ke 7 ke 100, terus doa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, baru wa yassirli amri. Dengan 5 praktikal yang saya beritahu tadi itu, semoga boleh kita apply dalam kehidupan kita, dan Allah berkenan mengkurniakan kemudahan dalam urusan kita. Hidup bukan tentang bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi bagaimana kita menata jalan menuju nanti apa yang kita inginkan, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Kak Nazira Yusuf, macam mana nak beli buku tu Ustazah? Terus nanti berhubung kepada admin ya Raudhah Al-Mikyas dengan nombor yang boleh dikontak. Kejap lagi ya, saya nak berikan. Okey, dengan nombor kontak sebagaimana berikut. Okey, 011 16 88 3643. So Kak Nazira Yusuf ya boleh beli buku ini dekat Raudhah Al-Mikyas. Kalau ingin online, beli buku via online akan dipostkan. Hubungi nombor WhatsApp 011 16883643. So kita ada masa lepas maghrib menuju isyak, kita cubalah ya buat review dan juga buat revision buku fawaid Qur'aniyah. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum.